Apa jadinya 5 tahun lagi jika lingkaran pertemanan kalian hari ini adalah satu-satunya modal yang kalian punya? Kalau semuanya dalam beberapa menit ke depan, ya, kita akan membahas sesuatu yang lebih kuat dari motivasi, lebih nyata dari impian, dan seringkali kita abaikan. Apa itu? Pengaruh pergaulan. Ini bukan tentang menyuruh kalian memilih teman yang kaya, memilih teman-teman yang punya privilege, enggak. Ini tapi tentang memahami bagaimana secara ilmiah, ya, orang-orang di sekitar kalian membentuk kebiasaan-kebiasaan, pola pikir, dan akhirnya jalan hidup lu akan ditentukan dari 5 orang di sekitar lu. Khususnya untuk kalian, para mahasiswa, para pekerja, para pelajar muda yang masa depannya ini sedang dibangun hari demi hari. Nah, di video ini kita akan mengupas petanya untuk kalian yang bakalan kalian butuhkan. Jadi simak sampai selesai. Pernah gak sih kalian tanpa sadar kalian itu ikutan gaya bicara atau kebiasaan temen lu di dekat lu, ya, atau temen lu, ya? Ini bukan kebetulan, ini ada sains yang menjelaskannya. Pertama, otak kita ini punya yang namanya mirror neurons atau neuron cermin. Singkatnya itu sel-sel yang ada di otak ini aktif bukan hanya ketika kita melakukan sesuatu aja, bukan, tapi juga untuk ketika kita melihat orang lain melakukannya, ya. Saat teman lu rajin nongkrong di perpustakaan, otak lu sedikit banyak merasakan aktivitas belajar itu. Sebaliknya, saat lingkungan lu menormalisasi begadang, nongkrong tanpa tujuan, otak lu juga merekamnya sebagai pola yang diterima, ya. Itu simpel, ya. Lalu yang kedua ada namanya social proof atau bukti sosial. Di usia kita, terutama saat bingung menentukan pilihan, ya, apapun itu pilihannya, kita cenderung melihat orang lain pada ngapain sih gitu. Dalam konteks pekerjaan, ya, enakan kerja freelance itu udah cukup bagi gua. Enak juga, waktunya nggak terikat. Nah, maka itu akan terasa seperti kebenaran secara alam bawah sadar lu, ya. Kita secara bawah sadar mengikuti norma kelompok untuk diterima dan bahkan merasa aman, gitu. Nah, tapi kesimpulannya dari bagian pertama ini sederhananya adalah kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kita habiskan waktu bersama, ya. Bukan karena takdir, ya, bukan, tapi karena proses neurologis lah dan sosial yang terus menerus dan berepetisi, ya. Teman-teman, ini bukan kesimpulan akhir, lanjut lagi. Lalu bagaimana bentuk pengaruh ini dalam keseharian, ya? Secara garis besarnya pergaulan itu, ya teman-teman, mempengaruhi kita dalam 2 cara. Ada institusional dan juga personal. Kita bahas dulu yang pertama, pengaruh institusional, akses dan kesempatan. Teman-teman, ini tentang apa yang bisa lo lihat dan lo capai karena lingkaran lo, karena circle lo, gitu, ya. Saat lo bergaul dengan circle-circle lo, ya, yang ambisius mengikuti kompetisi, turnamen olahraga, magang di perusahaan bagus, atau membangun startup, ya, informasi tentang peluang itu akan sampai ke lu sendiri, ya, karena lu jadi tahu jalannya seperti apa. Sebaliknya, jika lu sikap lu minim dalam exposure terhadap kesempatan perkembangan dunia terasa lebih sempit, ya, bukan karena lu tidak mampu, tapi karena lu tidak tahu bahwa itu mungkin, gitu. Ini yang menentukan lowongan apa yang lu apply, skill apa yang lu perlu asah, lu pelajari, dan standar kesuksesan apa yang lu tetapkan untuk diri lu sendiri di masa depan, ya. Jadi pergaulan itu menentukan lu di masa depan, simpel kayak gitu.
Lalu yang kedua, pengaruh personal, nilai dan kebiasaan. Teman-teman, ini lebih dalam dan lebih berbahaya, ya. Karena apa? Karena sifatnya lambat dan tidak terasa. Ini tentang siapa diri lo dalam sehari-hari lo, bagaimana lo menghabiskan waktu luang, apakah untuk diskusi produktif, olahraga, mengembangkan hobi, mengembangkan skill, atau untuk malah gosip, keluhan, dan hiburan instan berjam-jam. Bagaimana lu melihat uang sebagai alat untuk menginvestasikan belajar atau sekedar untuk gaya hidup konsumtif. Jadi teman-teman, circle lu, pergaulan lu membentuk nilai, values, dan kebiasaan sehari-hari, daily habits. Dan ini teman-teman, inilah pondasi sebenarnya dari masa depan lu, sukses jangka panjang lu. Ya, sukses jangka panjang lo adalah akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ya, contohnya gini teman-teman ya, contoh konkretnya, seorang mahasiswa yang bergabung dengan komunitas motor bisa jadi dapat akses ke bisnis spare part. Ya, dalam kurun tadi udah gue jelaskan itu institusional, ya kan, circle-nya. Tapi juga terbentuk kebiasaan dan nilai tentang kebersamaan, kerja keras, atau mungkin juga tentang gengsi. Nah, ini masuk ke dalam kategori personal gitu. Oke, jadi apa teman-teman? Apakah kita harus menjauhi teman-teman lama? Sama sekali tidak ya. Tapi kita perlu menjadi aktif ya, dan sadar dalam mengelola pengaruh sosial ini, pengaruh dalam lingkungan lo ya. Jadi berikut beberapa yang perlu lo pelajari. Yang langkah praktisnya yang pertama adalah audit lingkaran sosial lo, evaluasi. Luangkan waktu, pikiran, ya, siapa 5 orang ini ya yang paling sering lo habiskan waktu lo. Interaksi dengan mereka lebih banyak mengisi energi lo atau mengurasnya, atau menguras isi dompet lo. Ya, mereka lebih sering membicarakan solusi atau malah problem, ya. Jawaban jujur lu akan memberi petunjuk yang jelas ya secara sendirinya. Lalu yang kedua, diversifikasi jaringan lu, ekspansi. Jangan terjebak dalam satu kelompok saja teman-teman, tapi ikuti komunitas di kampus sesuai minat lu, misalnya kayak robotik, debat, bisnis, atau olahraga. Ikut webinar atau ambil proyek sampingan dan disinilah lu bertemu orang-orang dengan pola pikir dan tujuan yang berbeda-beda yang bisa memperluas perspektif lu, pandangan lu, dan juga memperluas jaringan lu juga. Yang ketiga, naikkan level ya, pergaulan dengan membawa value, kontribusi. Pergaulan yang saat itu teman-teman ya, bukan cuma tentang ambil tapi juga memberi ya. Jadilah orang yang membawa energi positif, informasi yang bermanfaat atau inisiatif dalam kelompok lo ya. Dengan begitu lo bukan hanya mencari lingkungan atau mencari circle lo yang lebih baik, tapi membantu lo memperbaiki circle lo yang ada gitu. Keempat, kuatkan internal locus of control lo, pertahanan. Oke, ini adalah sebuah keyakinan bahwa lo punya kendali atas hidup lo sendiri. Latih dengan menetapkan tujuan pribadi lo yang jelas dan disiplin menjalankannya secara konsisten. Meski tidak populer di lingkaran lo atau circle lo ya, saat lo punya tujuan yang kuat, pengaruh negatif dari luar akan lebih mudah disaring, memfilter. Ini secara otomatis ya, di otak kita akan memfilternya. Yang penting lu udah punya keyakinan terhadap tujuan hidup lo. Oke, nggak kerasa udah penghujung video ini ya teman-teman. Jadi masa depan lo memang bukan ditentukan sepenuhnya oleh pergaulan lo ya, tapi pergaulan lo lah adalah tanah di mana benih potensi lo ditanam. Lalu lo bisa menanamnya benih yang terbaik. Tapi jika tanahnya penuh racun atau minim nutrisi atau bahkan tanah yang tandus, hasilnya tidak akan maksimal ya. Pilihan ada di tangan lo,
Apakah lu akan membiarkan arus lingkungan membawa lu ke mana saja, atau lu akan aktif mendayung mencari arus yang membawa lu lebih dekat ke tujuan dan hidup lu. Bahkan lu misalnya punya band gitu ya, pastinya kan punya satu tujuan secara berkelompok gitu, itu lebih bagus. Jadi tindakan sederhana hari ini ya, setelah menonton video ini, pikirkan satu orang yang lo kagumi ya, bisa dosen, senior, atau teman dekat lo ya, dan satu komunitas yang menarik minat lo. Lakukan satu langkah kecil ya, coba lo ngobrol gitu ya, ngobrol santai atau ngopi-ngopi sekalian lo cari info ya pertemuan komunitas tersebut. Itu adalah awal dari sengaja membentuk lingkungan lo atau circle lo, atau lo membangun sebuah circle yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman lo atau grup lo ya, yang menurut lo perlu mendengarnya, karena membicarakan hal ini bersama adalah langkah pertama untuk menciptakan lingkaran atau circle lo yang lebih positif, yang akan lebih cerah di masa depannya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.